Ayam malik ayam. Ya. Saya belajar belum lama. Sekarang 2025, saya mulai ngajar di tahun 2023. Tapi selama saya ngajar baru kelas ini yang paling ramai ketika saya masuk kelasnya. Ya, jadi nggak perlu saya perjelas ya. Oke, good morning everyone. So welcome to the second session of the Human Computer Interaction course. Today we will try to understand how it's not about the conceptualizing interaction, but it's about the types of interaction between human and computer. Jadi kita akan belajar, sebenarnya meskipun judulnya understanding and conceptualizing interaction, tapi kita bakal belajar lebih ke tipe-tipe interaksi antara manusia sama komputer itu seperti apa. Nah, tujuan dari pertemuan kita di pagi hingga siang ini, mungkin saya bilang siang aja ya, supaya kita having a clear understanding of why and how you are going to design something before writing any code or maybe making any products. Yeah. So before you make anything, make any products, you have to maybe ask yourself some questions. The first one is, are there problems with an existing product or user experience? So what do you think there are problems, and what evidence do you have to support the existence of these problems, and how do you think your proposed design ideas might overcome these problems? Ya, jadi di sini kita sebelum membuat sesuatu, nantinya kalian entah itu mau jadi data scientist, mau jadi full stack engineer, back end engineer, front end engineer, UI UX designer, atau apapun itu, bahkan seorang entrepreneur pun, ketika kalian membuat suatu produk, itu sebaiknya mempertanyakan hal-hal seperti ini. Terutama mungkin kalau entrepreneur, memang tujuan utamanya adalah cuan ya. Tapi selain cuan, atau membuat suatu inovasi, membuat suatu sesimpel kayak nantinya yang semua bakal kalian lakuin, yang bakal kalian temuin yaitu skripsian. Itu kalian bakal diminta kira-kira emang ada permasalahan sama produk yang pengen kalian kembangkan. Habis itu kok bisa kalau menurut kalian itu ada permasalahan di sana? Buktinya apa? Dan kira-kira kenapa kok usulan kalian, produk yang kalian bikin, yang akan kalian jual itu bisa menyelesaikan masalah tersebut? Tadi saya sempat mention entrepreneur ya. Kayak misal kalian jualan kopi keliling lah. Sesimpel kayak jualan kopi keliling itu harus ada latar belakangnya. Kenapa kok kamu harus jualan kopi yang keliling yang harganya 7 ribuan, 8 ribuan? Kenapa nggak orang belanja di Starbucks semua aja gitu? Tentu ada permasalahannya. Entah kalau yang Starling kayak gitu mungkin sebenarnya itu bukan kopi ya, itu tuh gula dan ampas kopi dijadiin satu dijual. Kalau kata pecinta kopi kan seperti itu ya. Kalau kopi sasetan itu sebenarnya bukan kopi yang beneran kopi gitu. Atau ketika kalian harus datang ke Starbucks, atau kalian harus datang ke semangat misal kayak Tomorrow, Fore, itu butuh effort ke sana, apalagi mungkin kalau pas hujan dan lain-lain. Ya, itulah kenapa kalian membuat bisnis kopi keliling yang sekiranya kelilingnya pun bisa ke tempat-tempat yang sekiranya strategis gitu. Hal seperti itulah yang bakal kalian tanyakan ke diri kalian sendiri ketika mendesain suatu produk. Contoh nyatanya ya, kayak seolah-olah apa sih nyatanya kalau setiap produk, setiap inovasi itu harus dilatar belakangi sama pertanyaan. Itu pada pengembangan TV yang melengkung, curve TV itu ya. Kenapa sih TV itu
makin lama dibikin makin tipis, bukannya lurus malah dibikin bengkok gitu. TV udah bener-bener lurus kayak papan gitu, malah dibikin bengkok gitu. Ya. Kenapa harus dibikin kayak gitu? Which was designed to be bendy so as to make the viewing experience more immersive. Jadi orang, atau saya kurang tahu ya kalau brand mana yang pertama kali bikin TV melengkung kayak gitu. Tapi sesimpel kayak pernyataan kita nonton bola di stadion sama lewat TV itu lebih seru ketika nonton di stadion, lebih imersif, lebih rame, feel-nya dapet, habis itu view-nya luas kalau nggak ketutupan orang di depannya sih. Nah, hal seperti itulah yang jadi permasalahan kenapa orang malas nonton TV ya. Selain kalau sekarang mungkin lebih ke acaranya nggak mutu ya, kalau itu agak susah, tapi mungkin kalian bisa menginovasikan gitu. Nah, asal mulainya Curve TV itu dari situ. Jadi TV-nya itu dibikin melengkung supaya sudut pandang usernya itu terkesan lebih luas ya, terkesan lebih luas walaupun mungkin nggak begitu signifikan, entah itu dalam konteks TV atau monitor pun sekarang juga banyak ya yang memang bentuknya agak melebar tapi melengkung gitu. Jadi ketika mungkin kalau yang teman-teman suka main game, ketika kalian main game itu kesannya pandangan kalian, point of view kalian itu lebih lebar. Padahal itu sebenarnya entah beneran lebar atau enggak, mungkin banyak faktor yang perlu diperhitungkan ya. Tapi inovasi seperti itulah yang biasanya tuh dilandasi dari suatu permasalahan. Oh, kayak kurang imersif. Imersif itu kan kerasa real gitu ya, kayak kelihatan banget nontonnya secara digital dan lain-lain. Itu dilandasi oleh pertanyaan seperti itulah kenapa inovasi Curve TV ini datang. Terus ya sesimpel kayak memang permasalahan kurang imersif itu seberpengaruh itukah dan lain-lain. Itu yang perlu diriset terlebih dahulu. Oke. Ya sebelum saya lanjut mungkin kita coba satukan persepsi dulu mengenai istilah-istilah seperti model kayak gini ya. Mungkin teman-teman kalau dengar kata model, setiap orang punya pandangan yang berbeda. Mungkin orang awam mikirnya model yang nanti di foto, yang di majalah kayak gitu loh. Tapi sebenarnya kalau di computer science sendiri, model itu biasanya representasi dari suatu sistem, dari input, proses, output. Itu kita jadikan suatu entitas, suatu noun, suatu kata benda. Itu seringnya kita sebut dengan model. Ya mungkin nggak sekarang, tapi misal tahun depan ada yang ambil mata kuliah machine learning, pasti bakalan sering tuh dengan kata machine learning model dan lain-lain. Nah, deskripsinya model is a simplified description of a system or process that helps describe how it works. Nah, sebenarnya prinsip hubungan antara desainer, habis itu sistem sama user itu pertama kali dibukukan oleh Norman ini di tahun 1986. Ini saya sendiri belum lahir dan saya nggak pernah lihat buku aslinya. Jadi saya belajar pun juga penggalan-penggalan dari referensi yang mengutip pernyataannya Norman ini. Salah satunya kayak gambar ini. Jadi Norman itu mencoba merancang gimana sih hubungan antara desainer, produk, dan usernya. Kalau Norman itu bilangnya desainer itu outputnya diserahkan ke sistem, dan sistem dan user itu saling berinteraksi secara dua arah. Cuman tentunya ini tahun 1986. Lama-kelamaan nanti desainnya si Norman ini bakal dikembangin, ada garis tanda panah lagi antara user ke desainer untuk feedbacknya. Jadi secara berkala produk dari desainer ini akan di-update atau di-improve. Jadi desainer konsepnya, konteksnya secara umum ya, nggak cuman desainer masalah desain grafis atau apa. Bahkan kita sebagai engineer pun, kalau kalian mungkin outputnya sebagai scientist ya, bukan engineer. Tapi misal kalian sebagai scientist pun membuat suatu produk atau berjualan apapun, itu pasti produknya pun juga butuh feedback atau testimoni dari usernya gitu, untuk improve dari produk. Oke. Nah, di buku Norman itu yang menurut saya mungkin kalau konsep-konsep kayak gini ngantuk ya, kayak ngapain sih kayak gini, yang penting intinya apa gitu dari bukunya, yang bisa diambil intisarinya apa, yang
menurut saya pribadi cukup penting, yaitu konsep komponen metafor dan analogi. Nah, ini bisa dicontoh istilah browsing dan bookmarking. Browsing dan bookmarking, atau kata-kata browser aja lah. Bookmarking itu berarti kan penanda buku ya. Jadi orang dulu tuh sebelum ada internet, sebelum ada Google, ketika cari info itu ya dari buku atau dari koran. Jadi kalau mereka orang-orang terdahulu itu dapat info penting yang sekiranya suatu saat bakal dicari lagi, itu biasanya dikasih bookmark, kasih label gitu. Bahkan mungkin zaman sekarang pun juga nggak jarang gitu orang nge-bookmark secara fisik gitu, buku itu. Nah, jadi di browser kenapa kok istilahnya namanya bookmark, walaupun sebenarnya itu kayak kita nyimpen website yang sering kita akses, atau ibaratnya intinya kita tinggal sekali klik akses URL yang sama gitu. Itu adalah prinsip metafor dan analogi. Jadi secara psikologis yang namanya manusia itu membenci perubahan. Ya kesannya kayak enggak, saya suka dan lain-lain. Iya, maksudnya kayak gini. Banyak orang itu ketika sudah melakukan kebiasaan yang dilakukan bertahun-tahun dalam jangka waktu yang lama, ketika harus beradaptasi ke hal baru, itu mereka akan merasa nggak nyaman. Makanya seringnya disebut jangan takut keluar dari zona nyaman dan lain-lain. Nah, itu salah satu approach kita sebagai desainer, sebagai produser, itu untuk membuat suatu produk itu yang sekiranya familiar di user kita. Jadi orang awal-awal itu meskipun bikin komputer itu adalah hal baru bagi masyarakat di tahun 1980-an, 1980-an sih. Itu menggunakan istilah-istilah yang sekiranya familiar dilakukan di dunia nyata, bookmarking. Oke. Saya ambil contoh lainnya, mungkin langsung saya skip beberapa, tapi ini mungkin nggak usah ngomongin zaman dulu, zaman sekarang pun konsep desain kalkulator, walaupun itu udah digitalize ya, itu layoutnya dari dulu sampai sekarang masih sama. Entah itu mau di US, di Europe, di China, di Indonesia, di Australia, itu layoutnya kalkulator itu nggak jauh beda. Bentuknya kayak gini-gini. Bahkan zamannya Windows XP, Windows 8 itu UI-nya itu menirukan bagaimana kalkulator fisik itu warnanya, habis itu shadingnya dan lain-lain, itu seolah-olah ini mirip kayak kalkulator yang biasa kalian gunain gitu loh, yang biasa kalian pakai di warung-warung, yang selama ini kalian pakai, cuman bedanya ini di Windows aja gitu. Nah, konsep seperti inilah, meskipun sekarang mungkin di Windows 10 di HP kalian udah bener-bener garisnya pakai flat design ya, tapi di zaman-zamannya Windows XP, Windows 7, Windows 8 sebenarnya udah Windows 8 tuh sebenarnya udah mulai flat design pelan-pelan. Tapi sampai Windows 7 kan kalkulator modelannya masih kayak gini. Ya itu karena supaya orang-orang tuh familiar menggunakan kalkulator yang ada di Windows, yang ada di HP, yang ada di secara digital. Nah, contoh lainnya yang sering kita pakai, sering kita temui, tapi sebenarnya itu salah satu contoh dari metafor dan analogi juga, itu tentang card design. Jadi banyak aplikasi di HP kalian yang selama ini kalian pakai itu sebenarnya nama UI-nya, nama widgetnya, kalau di Flutter namanya widget ya, itu dinamakan card. Kenapa kok dinamakan card? Karena ya dia menganalogikan, memetaforakan bentuk kartu gitu ya, bentuknya mirip kayak kartu, tapi karena sering kita temui ya kita kadang suka nggak notice gitu kalau sebenarnya ini menyerupai konsep kartu yang ada di dunia nyata. Jadi kalau kita pilih menu yang ada di bottom bar ini, seolah-olah ada kotakan yang tiba-tiba muncul dari bawah ke atas, ada animasinya gitu. Nah itu kan menganalogikan kalau ini mirip kayak kartu yang muncul dari bawah ke atas. Jadi meskipun secara digital kita nggak perlu bikin ada animasi dari bawah ke atas ya, tapi animasi itulah meskipun kesannya nggak penting bagi orang backend sih nggak penting ya, tapi bagi UX designer itu memberi kesan lebih nyaman bagi penggunanya secara nggak langsung. Kayak gitu.
Nah, sebelum saya lanjut, sebenarnya konsep interface metafor, mungkin interface-nya nggak saya bahas dulu, tapi konsep metafor ini juga pernah kalian rasain juga pertama kali kalian menginjakkan kaki di binus dulu. Kalau kalian waktu sekolah dulu, ada unit yang namanya BK, bimbingan counseling. Kalau di binus namanya apa? SADC. Kalau di sekolah dulu mungkin ada yang namanya tata usaha, TU. Kalau di binus Semarang itu namanya jadi apa? Ya, binus support. Lebih ya binus support kan sebenarnya SADC ya, atau sebenarnya binus support itu sebenarnya namanya SLSC gitu. Kalau kalian ibaratnya ada masalah presensi dan lain-lain kan biasanya ke sana. Nah, kalau ibarat saya habis ngajar HCI disuruh mengkritisi apa sebenarnya yang experience yang bisa diimprove dari binus adalah penggunaan metaforanya itu kurang. Jadi kalian dari zaman SD, SMP, SMA mungkin nggak semua sekolah kayak gitu, tapi kita biasa dengar kata-kata ya perpus, ya minjem buku itu ya di perpus ya, bukan di LKC. Habis itu kayak kalau ada masalah ibaratnya siswanya nakal dan lain-lain itu ya biasanya di ruang BK gitu, bukan di SADC. Kita ada masalah presensi, butuh apa, bla bla bla, ya biasanya ke TU gitu, bukan ke SLSC gitu. Dan macam-macam yang lainnya. Ya itu di binus mungkin kurangnya di situ. Jadi kayak Pak saya butuh tempat buat laptopan yang sekiranya bisa buat nongkrong di mana ya? Oh ke LKC aja. LKC. LKC apaan? Oh ternyata perpus gitu. Jadi istilah-istilahnya itu kurang familiar di mata orang yang pertama kali menginjakkan kaki di binus gitu. Nah itu hal yang bisa kita kritisi dari apa yang kalian rasakan ketika jadi maba. Mungkin kalau udah berjalan sekitar 4 tahun di binus, ya harusnya udah lulus ya. 3 tahun di binus lah. Itu udah paham ya. Oh LKC itu maksudnya library. Oh SADC kerjaannya apa kan udah kebayang. Tapi kalau kalian cerita ke teman kalian, oh gue nongkrong di LKC gitu. Lo pada ngerti LKC itu apa? Kan enggak juga kan. Oh gue dipanggil SADC gitu. Nggak ngerti juga mereka SADC apa. Nah itu contohnya kenapa kok kita penting banget ketika mendesain sesuatu tuh mempertimbangkan yang namanya metaphors and analogies. Jadi karena orang-orang terbiasa melakukan hal itu ya, kita jangan paksain mereka untuk berubah, beradaptasi, nyalain usernya ya sistemnya kami kayak gini, kamu harus beradaptasi. Enggak ya, kita nggak bisa nyalain user. Biasanya salah ya, bisa nggak? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Okay, let's move on. So these 5 main types of interaction, these points is something that you will discuss later in the last half hour of this session. Jadi 5 poin jenis-jenis interaksi ini yang nantinya bakal kalian diskusiin di kelas ini di siang hari ini, di setengah jam terakhir perkuliahan kita di hari ini. But before discuss, I'll try to elaborate each of them, try to explain what's the meaning of this instructing, conversing, and etc. So let's start out. Let's start with this instructing stuff. Jadi jenis-jenis interaksi antara manusia dalam komputer itu ada 5. Dan mungkin disclaimer dulu, 5 itu bukan berarti kalau udah masuk ke salah satunya nggak mungkin masuk ke tipe yang lainnya ya. Jadi sering banget itu kombinasi atau gabungan dari beberapa jenis interaksi sekaligus. Pertama, instructing. Hal yang paling gampang kalian bayangin itu ketika kalian buka command prompt di Windows, terminal di Linux maupun macOS, itu pasti pakai jenis interaksi instructing. Bahkan setiap interaksi yang kita lakuin di command prompt itu namanya command, perintah kan, mirip kayak instruction. Cuman nggak terbatas sama command itu doang. Apapun, bahkan ini sebenarnya interaction type yang paling sering dilakukan itu adalah instructing. Jadi selain command prompt, tapi command prompt itu kan pure instruction ya. Selain itu kalian ngeklik mouse wheel kalian, left click, right click, habis itu ngetik di keyboard, itu
juga termasuk instruction. Oke, sekarang makin gak jelas lagi nih. Tadi udah ngira, oh bentuknya kayak command prompt gitu. Tiba-tiba, lah apapun yang kita lakuin berarti termasuk instruction dong. Yes, gitu. Ya, jadi kayak kita ngomong sama komputer kita, HP kita udah gesture juga termasuk instruction. Oke, pressing buttons or using combination of function key juga termasuk instruction. Nah, kenapa kayak gitu? Karena sebenarnya apa yang kita klik ke suatu icon shortcut dan lain-lain itu namanya kan graphical user interface ya. Yaitu sebenarnya di dalamnya itu ya representasi dari suatu komen gitu. Cuman supaya kita mudah nggak perlu ngapalin komennya kayak gimana, ya kita tinggal ngeklik aja gitu. Jadi kita lebih mudah makainya. Cuman karena sudah termanjakan dengan mouse, kursor dan lain-lain, kadang kita lupa kalau sebenarnya ya komputer itu yang paling ringan ya ketika OS-nya tuh nggak ada graphical user interface-nya ya, bener-bener kayak command prompt doang gitu. Itu yang komputer awal-awal isinya kayak gitu semua tuh. Oke, ya paling gampang sih ya yang dipakai di sistem operasi Linux. Linux pun sekarang udah ada graphical user interface-nya. Kecuali yang dipakai di server, nggak semuanya itu ada GUI-nya ya. Karena GUI itu berat-beratin storage dan operationalnya juga. Jadi kalau kalian mungkin besok lulus ada yang jadi network engineer, jadi cloud engineer, itu ketemunya isinya cuman command prompt doang. Sayangnya di Binus CS ini kalian nggak banyak belajar tentang itu, padahal itu banyak dipakai di industri. Nah, mungkin di sini ada yang, nah kalau beberapa mungkin udah ada ya. Ada yang pernah pakai GitHub? Udah ada, tapi nggak semua. Itu nggak akan kalian pelajari di CS sama sekali. Ya, jadi sadly sebenarnya kalau menurut saya ya, yang kepake di 4 tahun kalian kuliah itu sebatas 10% dari yang dibutuhin sama perusahaan. Jadi 90%-nya dari kalian sendiri, enggak sih. 20%-nya dari lingkungan kalian, 70%-nya harus kalian pelajari sendiri. Kayak gitu. Itu mau kuliah dimanapun kayak gitu. Bahkan bootcamp pun juga kayak gitu ya. Enggak sih, kalau bootcamp karena langsung praktek ya bisa-bisa aja gitu. Cuman harus spesifik gitu. Saran saya ikut bootcamp itu kalau udah jelas kalian kerja bakal jadi apa. Kalau kalian ikut bootcamp buat nyari kerja, itu menurut saya strategi yang kurang pas. Kan banyak banget ya bootcamp yang janjiin lulus langsung penyaluran kerja. Nggak semudah itu ya. Pertama yang pasti disalurin kalau kalian performanya luar biasa di bootcamp itu. Kalau kaliannya sendiri nggak bisa ngikutin di bootcamp ya rugi bandar. Udah bayarnya mahal, tapi lulus aja kagak, lulus bootcamp aja kagak, apalagi disalurin. Ini pengalaman dari, kalau saya alhamdulillah lulus bootcamp. Pengalaman teman saya nggak lulus bootcamp karena dia nggak bisa ngikutin pacing dari bootcamp. Ya, nantilah kalau sesi curhatnya di akhir aja. Next, conversing. Nah, conversing ini dari kata conversation. Gampangnya adalah interaksi antara manusia dengan komputer lewat yang namanya dialog. Dialog itu berarti harus ada dua arah ya, bukan monolog. Kalau tadi command prompt dan lain-lain kan mungkin satu arah ya, kita nyuruh sesuatu, kalaupun ada error habis itu ngeluarin notice dan lain-lain, itu interaction yang lain lagi gitu. Tapi kalau conversing ya gampangnya kayak kalian ngomong sama ChatGPT, ngomong sama Siri, itu udah termasuk conversing. Kayaknya terbatas banget skopnya, tapi ya inilah tipe interaksi yang sekarang ada ya di antara manusia sama komputer. Baik itu lisan maupun verbal, itu dua-duanya masuk ke conversing. Oke, contohnya ya, ini kayak simple voice recognition, menu driven system with via phones dan lain-lain, complex natural language based ya, function responding voice. Oke. Nah, mungkin contoh lainnya kalau pengen selain ChatGPT dan Siri ya, segala jenis layanan yang ada chatbotnya yang membalas bukan manusia itu udah termasuk conversing juga.
Next, manipulating. Contoh gampangnya, kalian ketika menggunakan HP itu setelah nge-unlock lock screen, yang biasanya paling sering kalian lakuin apa? Ketika bangun tidur nge-unlock lock screen-nya, habis itu apa? Lihat jam. Lihat, ya oke, lihat jam. Biasanya cek notif ya. Lihat Notif suhu. itu kan biasanya ada di Tidak pernah. Enggak ngecek notif ya. Berarti sepi nah. Biasanya di bagian atas itu kan ada apa ya namanya kalau yang di bagian atas? Suhu. Status bar ya. Nah, status barnya di swipe ke bawah. Nah, itu termasuk manipulating. Nah, itu kalau di HP, nge-swipe, nge-pinch. Pinch tuh ini ya, nge-zoom in, zoom out itu. Nah, habis itu kalau di komputer itu bisa kayak gini nih. Ini yang saya lakukan ini manipulating, manipulasi ya. Jadi nge-drag kursor, di hold, habis itu nge-select multiple items at once, itu udah termasuk manipulating. Kayak gitu. Mungkin yang ini lebih mudah dipahami kali ya. Oke. Nah, seringnya kalau manipulating tuh harusnya ada GUI-nya sih, graphical user interface. Kayaknya agak susah bayangin manipulating yang pakainya command line. Hampir saya nggak pernah sih direct manipulation pakai command line, biasanya pakai GUI. Oke. Lanjut dulu aja. Ini nanti biar dikasih buat bahan diskusi aja buat yang tim yang dapat manipulating. Next, exploring. Nah, exploring ini sebenarnya selain yang awal-awal tadi yang instructing, itu sisanya itu biasanya ada di aplikasi-aplikasi modern. Kayak exploring itu biasanya adanya di game. Sesimpel kayak kalian main Mario Bros, walaupun itu platform ya, game platform, cuman dua dimensi, kanan kiri doang. Tapi ketika kalian bisa jalan-jalan, nge-explore world yang dibikin sama developernya Mario Bros, Sega ya kalau Mario Bros. Nah, itu udah termasuk exploring. Itu tentang game ya. Itu yang dua dimensi aja udah termasuk exploring, apalagi game yang 3D. Ya, atau mungkin nggak harus game, apapun yang kaitannya AR VR itu bisa dieksplor. Pakai Oculus, bisa pakai selain Oculus apa lagi? Lupa saya namanya, satunya lagi apa? Ya, Apple Vision. Sekarang masih ini nggak sih? Sering nggak sih orang pakai Apple Vision? Jarang ya? Iya, mana harganya nggak ngotak ya. Contoh lain di Google Maps ada yang namanya Street View. Misal kalian nggak pernah ke Rusia gitu, tapi kalau di film-film setiap latarnya di Rusia yang kalian kebayang itu kayak gimana tuh kondisinya? Salju, badai salju. Emang Rusia 1 tahun salju dulu kan nggak tahu ya. Nah, mungkin kalian ibaratnya bisa pakai Google Street View habis itu jalan-jalan di Rusia, jangankan di Rusia, bahkan di International Space Station yang kemarin pensiun aja kita bisa jalan-jalan di sana gitu kan. Kalau nggak tahu ya kak, saya sih dulu waktu zaman sekolah saking isengnya bumi itu saya zoom out sampai jadi kecil banget. Ternyata di situ tuh ada map ke ISS, bukan ISS yang OB ini ya, OB yang di kampus bukan, tapi International Space Station. Itu saya jalan-jalan di dalam International Space Station. Nah, itu termasuk exploring juga. Nah, ini apa ini? Game apa nih? Itu Sims kah? Second Life. Oh, itu nama game Second Life. Iya, maksudnya ini nama game Second Life. Iya ada. Oh, saya belum pernah. Apa ini? Kok kayak Yandere Simulator ya? Kok kayak game yang Yandere Simulator ya? Dating simulator. Mirip-mirip. Dating simulator. Mohon maaf, saya kalau dating nggak pakai simulation ya. Dating atau enggak live simulator gitu lah ya. Oh, Bisa, pokoknya ini game simulator apa lah gitu. simulator apa gitu? Iya, oke lah. Saya jujur aja nggak pernah pakai game ini sih. Sama. Second Life. Entahlah. Ya.
yaitu exploring, responding. Nah, responding ini sebenarnya cukup gampang dipelajari. Jadi responding itu gampangnya ya respon komputer terhadap, kalau dulu guru biologi bilangnya terhadap rangsang gitu ya. Tapi kadang omongan istilah rangsang itu suka ya gimana gitu ya. Dan intinya respon sesuatu yang dilakukan oleh sistem. Contohnya selain komputer deh, lift itu kan tetap ada microcontrollernya. Jadi kalau ada orang masuk, pintunya pas mau nutup, tiba-tiba dia lampunya nyala, habis itu buka lagi pintunya secara otomatis supaya nggak kecepit gitu kan. Itu termasuk responding. Atau sesimpel semisal saya lagi ngomong kayak gini, tiba-tiba HP saya keluar notification-nya, itu termasuk responding. Atau semisal kalian unlock HP kalian atau unlock ya HP sih biasanya ya, itu ada getarnya gitu, itu termasuk responding. Jadi apapun yang dilakukan komputer terhadap suatu trigger, itu saya pakainya trigger aja berarti, itu masuknya ke interaksi responding. Oke, udah sih, itu udah 5 jenis interaksi. Nah, mungkin kalau saya boleh tambahin contohnya, kalau berdasarkan slide ini, fitness tracker yang ada di jam smartwatch gitu. Nah, itu misal udah 10.000 step dalam satu hari, keluar notifikasinya atau getar jamnya gitu. Nah, itu termasuk responding. Atau Google Lens ketika kita lagi mantengin suatu foto, di hold cukup lama, di tap cukup lama, namanya hold ya. Itu bakal otomatis keluar ngejalanin fitur yang ada di Google Lens buat ngedetek gambar yang lagi kita hold itu apa. Itu termasuk responding. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, selanjutnya it's discussion time. Jadi I'll divide you into 5 groups. So this group is only valid for today. So maybe in the next session it will be a different group also. So I'll try to randomize the group using counting. Jadi saya minta kalian dibagi jadi 5 kelompok, tapi cuman berlaku buat siang hari ini aja. Jadi pertemuan berikutnya nanti suka-suka saya bagi kelompoknya kayak gimana. Dan hari ini saya lagi mood buat berhitung. Jadi saya mau ngajak kalian buat berhitung 5 ke 1. Biasanya kan berhitung 1, 2, 3, 4, 5. Ini dibalik 5, 4, 3, 2, 1. Ketika udah 1 balik ke 5 lagi. Oke, kita start dari 4, 3, 2. 3 aku. 2, 1